Dulu ya. Kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur jika masa-masa yang sulit bagi dunia ini dan juga pada masa-masa menghadapi ketidakpastian dan suasana yang membuat semua manusia kembali mencari Tuhan. Dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa dunia ini akan semakin baik. Hanya hal-hal yang kecil kami semua sudah dibuat menjadi kacau balau dan kehidupan sudah tidak wajar seperti semula. Dengan virus COVID ini, kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap mengendalikan seluruh zaman ini, seluruh umat manusia dan khususnya alam semesta ini. Karena Engkau lah pencipta dan Engkau sendirilah yang membawa kami untuk melihat Engkau berdaulat atas segala sesuatu. Kami mau belajar hari ini bahwa Engkau adalah Tuhan atas segala yang hidup dan yang mati. Engkaulah yang mengalahkan maut. Engkaulah yang memberikan kami jaminan bahwa hidup kami akan dibangkitkan di akhir zaman. Bawalah hati kami supaya kami sungguh-sungguh semakin berkenan pada Engkau, sehingga kami tidak berjalan seperti orang-orang yang tanpa harapan, tanpa adanya janji kepastian dalam keselamatan. Kami bersyukur Bapa karena karya kesetiaan dan kasih anugerah dari anak-Mu yang tunggal Engkau bagikan bagi kami, Engkau berikan bagi kami dan Engkau serahkan bagi kami. Kami terima dengan satu iman dan satu hati yang sungguh-sungguh mau serupa dengan Kristus. Karena Kristuslah yang sudah memberikan hidupnya bagi kami, baik darahnya dan tubuhnya yang dipecahkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan bahas Kristus adalah Tuhan atas kematian atau kehidupan juga ya. Dan khususnya atas maut. Nah, kita akan melihat share dari PowerPoint ini ya. Nah, sebelum saya membahas share PowerPoint ini, kita akan membaca satu nats Alkitab yang sebenarnya ini ada dua cerita ya, tetapi kita hanya mengambil satu cerita. Anak Yairus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Jadi yang seorang perempuan yang sakit pendarahan itu kita tidak bahas. Mungkin lain kali kita akan bahas. Kita khususnya membahas tentang bagaimana Tuhan Yesus menghadapi dan menyelesaikan kematian dalam hidup kita. Dan termasuk dalam kehidupan orang-orang yang disembuhkan dan dibangkitkan. Yang diberikan kuasa untuk kembali nyawanya. Kita akan membaca Markus pasal 5 ayat 21. Judulnya adalah atau temanya Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ya, kita bahas yang pertama. Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Jadi ini satu penghormatan dan juga satu penyembahan sebenarnya. Sebenarnya tidak diizinkan orang Israel itu menyembah manusia seperti itu. Tapi dia tahu siapakah Yesus dan dia tersungkur. Ayat 23. Dan perhatikan ini. Dan memohon dengan sangat. Jadi dia tuh sangat meminta kepadanya dan mengatakan, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Jadi sudah dekat dengan kematian. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Jadi dia memohon ini ya. 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, tanpa bertanya, tanpa apa-apa, langsung aja pergi dia, mengikuti. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Nah, kita perhatikan orang-orang itu mengikuti itu belum tentu percaya. Orang mengikuti itu bisa juga orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Orang-orang yang meragukan atau yang menuduh dia menghujat Allah. Ayat yang 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah tua, 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya.
namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita atau cerita-cerita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang. Jadi sembunyi-sembunyi. Dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar, ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Gak ada yang tahu. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tiga-tiga, perempuan yang tadi itu sadar, itu sangat takut, tapi dia terbuka dan dia jujur. Ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil menampakkan diri ya, dan tersungkur, sama-sama tersungkur seperti Yairus, di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dia cerita semuanya. Jadi Tuhan Yesus sebelum menyembuhkan anak Yairus itu, dia diinterupsi oleh orang yang sangat membutuhkan pertolongan, dan ada seorang yang sudah tua, perempuan sudah tua, dan juga dikatakan mengalami pendarahan 12 tahun, dan apa yang terjadi? Dia akhirnya juga mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu berkata, anakmu sudah mati. Tadi kan belum mati, tapi karena Tuhan Yesus menunda waktunya dan melayani perempuan ini, anak itu mati. Jadi, di rumahnya sudah mati. Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Dan bagaimanakah tanggapan Tuhan Yesus? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Luar biasa ini ya. 37, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Jadi semua orang yang meragukan itu tidak diperbolehkan ikut. Yang mengatakan percuma, sudah mati. Di situ. Nah, ayat yang ke-37, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Jadi hanya 3 orang. Tuhan Yesus dengan murid yang terdekatnya, 3 orang itu yang murid intinya, dan kemudian dengan orang tua. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Dan sudah mati. 39, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ya, dalam arti tidur sebenarnya adalah mati. Tidak mati itu karena di hadapan Tuhan, dia akan dibangkitkan, dihidupkan. Perhatikan kalimat ini. Orang-orang tadi yang ingin melihat Tuhan Yesus dan pengagum Tuhan Yesus itu tiba-tiba menjadi pencemooh, menjadi orang yang menghina Tuhan Yesus dan menertawakan dia. Ayat 40. Tetapi mereka menertawakan dia. Ini kurang ajar sekali. Barusan melihat orang yang sudah pendarahan 12 tahun disembuhkan itu, masih menghina. Dan inilah iman yang merupakan iman yang tidak berbuah, iman yang mati. Walaupun tahu mujizat, terjadi mujizat, tapi hatinya itu tetap menolak. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Hanya anak dan ibu anak itu dan papanya ya. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan katanya, talitakum, bangkitlah atau hiduplah, bangunlah. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah.
bangkitlah, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Jadi bukan hanya dia sadar, tapi dia bangkit, dia berdiri, bukan hanya berdiri, dia berjalan. Ya. Bukan hanya bangun, tapi sampai seluruh aktivitas manusia normal. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub sekali. Jadi tadi menghina, sekarang kaget sekali. Hidup anaknya. Takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan di sini kita membahas pembahasan kita ya, apa yang kita akan dapatkan dari seluruh peristiwa yang ajaib ini. Kita harus percaya bahwa di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Semua berjalan, dan jika Tuhan berdaulat dan Tuhan menyatakan kasih-Nya dan menyatakan hal-hal yang baik kepada kita, kita juga harus menerima itu. Tetapi juga sama, jika ada hal yang memang sulit kita terima, dan kita menghadapi itu, walaupun pikiran kita, hati kita itu sangat sulit menerima, kita juga harus tahu bahwa kita memiliki iman yang melebihi dari kesulitan itu, melebihi daripada batasan-batasan yang ada, termasuk suasana kondisi, baik pribadi kita, baik yang ada di lingkungan kita. Kita harus melampaui dari segala kesulitan itu, kita harus tetap percaya bahwa Kristus itu sudah memberikan anugerahnya kepada kita dan kita tidak pernah kekurangan apapun. Artinya, kalau sampai kita mengalami hal-hal yang sulit kita terima, seperti yang kita lihat anak Yairus ini, dan kemudian Tuhan katakan bahwa ini sudah mati, iya betul, dan sudah tidak ada harapan, betul. Tapi Tuhan mengatakan bahwa dia akan menyatakan kuasanya, bahwa dialah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia adalah anak manusia yang akan menyatakan kuasanya, dan dia menguasai segala jagat manusia. Dia bisa menyembuhkan orang-orang yang dari sakit mungkin bagi kita tidak mungkin ada obatnya. Orang buta sampai sekarang itu, buta itu belum ada obatnya. Sampai sekarang kan banyak orang buta, ya kan? Orang juga sakit apapun sebenarnya yang bisa menyembuhkan itu bukan obatnya, bukan ini ya, tetapi tubuh kita sendiri sebenarnya. Sebenarnya dalam diri kita sendiri itu bisa ada antibodinya, ada autoimunnya, dan semuanya ada dalam diri kita. Dan obat-obatan itu hanya membantu tubuh kita untuk bisa melawan semua penyakit dan bisa mengusirnya, atau bisa juga mencegahnya seperti vaksin dan semuanya gitu kan. Nah, kita bersyukur kenapa? Nah, kondisi yang ada di sekeliling kita itu ada kondisi yang bisa dihadapi dan ada kondisi yang tidak bisa dihadapi. Dan semua yang dihadapi oleh Tuhan itu nggak ada yang nggak bisa dihadapi. Sedangkan kita itu bisa, kita nggak mampu hadapi. Tapi kalau Tuhan itu nggak ada yang nggak bisa dihadapi oleh Dia. Bukan hanya dihadapi oleh Tuhan, Dia yang mengatur semuanya, Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang menyertai semuanya. Jadi kita tahu bahwa orang-orang yang mengharapkan terjadi satu kelepasan dalam hidupnya atau mengharapkan kesembuhan, seperti perempuan pendaran tadi yang 12 tahun, yang berusaha mati-matian dan tetap akhirnya nggak bisa. Dan satu-satunya dia datang kepada satu-satunya harapan, dia mendengar cerita bahwa Yesus Mesias ini bisa menyembuhkan orang. Nah, pandangan kita adalah Yesus ini harapan satu-satunya. Nah, kita dibawa kepada bukan hanya harapan di dalam menjamah itu sembuh, tetapi juga di dalam kematian, itu Tuhan bisa mengalahkan kematian. Dan dia tunjukkan dengan membangkitkan orang-orang mati. Bukan hanya menyembuhkan orang sakit, tapi dia menyatakan dia bisa memanggil kembali nyawa orang dan menghidupkan kembali. Nah, bagi orang percaya, kita tahu bahwa kita menghadapi semua ini. Kalaupun kita pernah disembuhkan Tuhan, pernah ditolong Tuhan, saya pernah ditolong Tuhan gitu ya, dari kecelakaan, dari hal-hal yang kematian dan semuanya, dan kemudian saya bisa hidup, tapi tetap nanti perjalanan saya akan tetap menghadapi kematian, maut di hadapan saya. Jadi pola sembuh atau tidak sembuh itu tidak menghilangkan satu konsekuensi dosa, bahwa manusia melanggar hukum Allah, dan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
Kita semua binasa, kita mati. Dan kita akan menghadapi kematian, semua manusia, segala zaman akan menghadapi, yaitu pintu kematian, pintu maut. Dan ini adalah ditetapkan Tuhan. Kenapa ditetapkan Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan satu ujian pada manusia, dan manusia gagal, dan akibatnya apa? Ya kamu akan binasa, kamu akan mati. Jadi artinya mati adalah tubuh dan jiwa saya, roh saya, itu berpisah. Jadi tubuhnya hancur, rohnya itu, kalau orang percaya, rohnya bersama dengan Tuhan, dan berdamai dengan Tuhan, dengan satu sukacita yang luar biasa, dan belum nanti kita akan masuk kerajaan yang kekal itu. Jadi setelah mati, orang percaya itu langsung dijanjikan bahwa Yesus adalah Immanuel. Aku Immanuel, Allah menyertai kamu. Jadi bukan hanya pada waktu kamu hidup, pada waktu kamu kesusahan atau dalam kesenangan, pada waktu kamu menghadapi pintu maut, Tuhan berjanji bahwa aku akan bersama dengan engkau. Aku akan menolong engkau, aku akan menjamin engkau, aku akan menyertai engkau, dan aku akan membangkitkan engkau. Jadi rohnya itu nggak dibangkitkan, rohnya bersama dengan Tuhan. Tubuhnya yang dibangkitkan. Nah ini kita harus tahu, penting sekali. Di seluruh iman atau agama-agama tidak pernah ada yang bisa mengalahkan maut, yang bisa menghadapi kematian. Dan semua nabi-nabi yang ada, baik perjanjian lama, orang-orang sakti, orang-orang pinter yang ada, dan nabi-nabi dari agama lain dan kitab-kitab lain, itu tidak pernah tubuhnya itu bangkit dari kematian dan hidup terus, nggak ada. Dan itu satu ketetapan Tuhan yang tak terhindarkan, dan masuk ke dalam pintu nanti adalah penghakiman Allah. Nah, kita harus tahu ini. Di dalam Kejadian, gitu ya, di dalam kitab Kejadian kita tahu ini, bahwa itu sudah ditetapkan Allah. Dalam Roma pasal 6 ayat 23 dan juga 1 Petrus pasal 2, itu jelas sekali. Jadi kalau kita lihat, semua agama itu mencari jalan bagaimana supaya saya bisa diselamatkan di dalam kematian dan penghakiman Allah ini. Dan itu sudah tertanam, ada satu kebenaran yang mutlak, ada suatu suara hati nurani dalam setiap manusia, bahwa manusia akan menghadapi kematian dan akan diadili Tuhan. Dan itu sudah ditetapkan Tuhan, dan ada dalam hati nurani setiap manusia. Dan agama-agama mencari jalannya dan berusaha bagaimana saya supaya tidak mengalami itu. Maka mereka mengajarkan, ayo berbuat baik, ayo mengasihi orang, ayo bagaimana caranya supaya kita tidak masuk dalam kematian. Sedangkan Tuhan Yesus tidak memberikan jalan lain kecuali aku mati bagi dirimu. Sedangkan semua pemimpin agama, orang-orang yang pendiri-pendiri agama, tidak ada yang mampu menjamin ini dan mengatakan mereka berani menjamin kematian orang. Bahkan kematian dirinya pun gak terhindarkan. Hampir semua pemimpin agama itu meminta umatnya untuk mendoakan dia. Apakah dia masuk surga atau enggak? Coba bayangkan, apakah semua umatnya sampai 1 miliar, 2 miliar manusia berdoa, dan persatu berdoa supaya pemimpin agamanya, nabinya, itu didoakan masuk surga? Bisa nggak 2 miliar manusia atau semua manusia mendoakan satu orang, didoakan dengan yakin gitu ya, masuk surga? Bisa nggak? Jawabannya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada doa yang bisa membuka pintu surga, kecuali doa daripada Tuhan Yesus. Ini yang berbedanya iman Kristen dengan semuanya. Jadi kehidupan kita nanti bersama dengan Tuhan, dan dunia yang baru, kan kita ini dunia fisik yang sekarang ini kan, itu ada dunia yang baru nanti, surga dan langit dan bumi yang baru yang Tuhan akan berikan pada kita. Nah itu harus dengan perlengkapan, bukan seperti tubuh kita sekarang. Itu harus dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Ya. Nah jawabannya adalah, apakah manusia siap dihakimi Tuhan? Jawabannya tidak ada yang siap. Karena semua berdoa memohon dan supaya diluputkan dari hal itu. Jadi semua manusia harus ada penyelamatnya. Nah, siapakah orang atau seorang nabi yang kita cari, kita pelajari, yang pernah memberitahukan dirinya dan pernah dituliskan begitu banyak tulisan tentang bagaimana dia datang, bagaimana dia lahir, di mana dia lahir, dan bagaimana dia mati, bagaimana caranya mati, dan apa hasilnya kematiannya, dan apa yang dihasilkan dengan kuasa dia mati itu.
Tidak ada satu orang pun yang pernah menceritakan dari mulutnya sendiri bahwa dia akan menderita, 3 hari akan bangkit, dan dia akan disiksa, dia akan mengalami kematian, menanggung segala cercaan, hinaan, dosa-dosa manusia yang membawa dia disebut sebagai orang yang kerasukan, orang gila, orang yang menghujat Allah. Dan dia katakan itu sebelum dia mengalami semuanya. Adakah orang seperti itu? Nabi Elia, Nabi Elisa, Nabi Yesaya, semua tidak ada yang melihat dirinya kapan akan mati. Bagaimana dia akan lahir, nggak ada yang tahu. Tetapi hanya Kristus, satu-satunya manusia, yang secara detail dituliskan dengan ratusan nubuat, bahwa dia mulai dari hidupnya dijanjikan sejak ribuan tahun, dari keturunan Abraham, dari keturunan Adam, dari keturunan Daud, sampai kemudian disebut sebagai tunas Daud, dari jalur kerajaan, dia akan menjadi raja. Dia akan disebut sebagai seorang imam dari jalur imam. Dia disebut sebagai nabi dari jalur kenabian. Jadi satu-satunya manusia yang memiliki 3 jalur jabatan, nabi, raja, dan imam, itu hanya Tuhan Yesus. Dan semuanya menceritakan, mulai dari kitab Kejadian sampai Maliaki, menceritakan tentang dia. Dan bukan hanya bagaimana dia datang, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, sampai kepada bagaimana matinya, dan berapa hari matinya, dan kapan dia bangkit. Dan itu diceritakan semua. Dan inilah bukti bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu bukan mitos, bukan takhayul, bukan cerita-cerita fiksi gitu ya, yang cerita bikinan manusia, bukan. Itu fakta sejarahnya ada semua. Dan dituliskan oleh para ahli sejarah, baik Josephus, Philo, dan semuanya. Jadi sejak abad pertama itu, para penulis sejarah yang ada di Romawi semua, itu menceritakan bahwa Yesus ini ada, dan dia tuliskan bahwa dia mati dan dia bangkit, itu dituliskan semua. Jadi sekarang ini, kita yang memiliki jaminan itu, kita harus tahu, mengapa Tuhan Yesus atau manusia satu-satunya ini, dia adalah Allah yang menjadi manusia, harus mutlak ada. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan maut. Tidak ada satu orang pun yang bisa berani berdiri di hadapan Allah, dihakimi, dan kemudian dia bisa menyatakan pembelaannya. Dia tidak berdosa. Dia nggak usah dihakimi, dia sudah benar. Tapi dia membawa orang-orang berdosa dan semua dosa-dosa itu. Dan dia kemudian ambil, dia tebus, dan dia menghadap pada Bapa. Dan dia mengatakan pekerjaan yang kau serahkan kepadaku untuk menolong orang-orang berdosa ini, sudah aku lakukan. Dan sesuai dengan perintahmu, kehendakmu, saya melakukan itu. Dan semua orang yang percaya kepadaku, yang kau serahkan kepadaku itu, semua orang akan aku bangkitkan di akhir zaman. Dan itu dikatakan berkali-kali, nanti kita akan pelajari. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Di dalam Matius 16 ayat 21, kita lihat ini ya. Yesus mengatakan bahwa dirinya, saya bacakan ayat itu ya, Matius 16:21. Sejak saat itu, Yesus mulai menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua, imam-imam kepala maupun ahli-ahli Taurat. Ada 3 jabatan yang sangat benci dia. Dan termasuk kita orang Kristen di sini akan dibenci dengan 3 jabatan ini di lingkungan kita. Orang-orang yang radikal, semua pemimpin agama itu benci bukan dengan kita ya, itu benci dengan Tuhan Yesus. Dan dikatakan menderita banyak hal dari para tua-tua, imam-imam kepala, maupun ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Siapa yang ngomongin? Ya Tuhan Yesus sendiri. Wah, kok bisa dia tahu bagaimana matinya, kapan hari? Ya dia yang menentukan itu semua, saudara. Dia yang menetapkan semua. Bersama dengan Bapa, dengan Roh Kudus dalam waktu yang kekal, yang waktunya Allah, mereka mempunyai satu perundingan ilahi itu, musyawarah ilahi, di dalam kitab Ayub itu ada. Dan menetapkan bahwa anak pribadi kedua menjadi manusia dan mati, menderita, dan mengalami semua. Murka Allah, kebencian Allah, keadilan Allah, dan harus terima itu. Dan siapa yang menetapkan? Ya Tuhan Yesus sendiri. Dia yang mengatakan itu sendiri, dan bagaimana dia bisa mati dan menderita seperti itu. Karena tua-tua, imam-imam kepala,
dan ahli-ahli Taurat. Ini pemimpin agama semua loh. Ini puncak orang-orang yang profesor teologi, profesor gembala-gembala semuanya. Dan orang-orang yang pintar hukum Taurat dan seluruh orang-orang yang cerdas sekali. Itu membenci dia dan membuat satu karangan, satu dusta, dan kemudian berhasil karena Tuhan menyerahkan nyawanya. Bukan karena tua-tua itu yang berhasil menjebak dia, bukan. Kalau dia bisa lewat dari itu bisa, tapi karena sudah ditetapkan dan dia harus masuk di situ untuk menyatakan bahwa bangsa Israel yang secara fisik itu sudah ditolak oleh Tuhan. Ya. Dan perhatikan baik-baik dalam Kisah 17 ayat 3 atau 26 ayat 23, Yesus mengatakan bahwa dia harus menderita dan murid-murid kurang mengerti, tidak mengerti. Tapi pada Kisah 17, Petrus itu baru sadar dan juga Paulus menjelaskan itu. Bahwa dia mengatakan Mesias itu sebelum dimuliakan dia harus mengalami kehinaan, penderitaan, dan satu hujatan sampai betul-betul semua itu ditimpakan pada dia dan baru dia akan mengangkat semua dosa yang paling bobrok sekalipun itu diangkat oleh Tuhan Yesus dan dia buktikan semuanya sampai kepada orang yang paling jahat di sebelah dia, kiri atau kanan. Ya, salah satu daripada penjahat itu akhirnya mendapatkan jaminan dari Tuhan. Tidak binasa, tidak mati. Dan akan memiliki kerajaan Allah. Akan masuk surga, masuk ke Firdaus bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi ini satu jaminan yang luar biasa. Karena percaya. Sebelumnya dia menghina Tuhan Yesus. Sebelumnya dia meminta dan menyepelekan dan ya macam-macam lah. Tetapi waktu dia bertobat dan dia tahu siapakah Yesus, manusia yang tidak bersalah dan dia mengakuinya sebagai Mesias, dia langsung dapat jaminan. Hanya beberapa jam. Pertemuan itu hanya sekali pertemuan di atas kayu salib, pertemuan yang membawa kepada kekekalan. Yang satunya pertemuan membawa kepada kebinasaan, penjahat satunya, karena tidak bertobat. Ya. Dalam Yohanes pasal 2, 19, Tuhan Yesus pernah mengatakan kalimat ini, hancurkanlah bait Allah ini, dan aku akan bangun kembali dalam waktu 3 hari. Dan tubuhnya lah akan menjadi bait Allah yang baru. Dan tubuhnya itu kemudian menjadi tubuh kita. Jadi bait Allah yang baru itu akhirnya menjadi bait Allah adalah orang-orang percaya. Ya. Mengapa murid-murid sulit percaya? Lukas pasal 24 ayat 25 dengan jelas mengatakan, ini Tuhan Yesus mengatakan murid-muridnya, oh betapa bodohnya kamu dan lamban hatimu, mempercayai segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Jadi nabi-nabi semua sudah berkata bahwa Mesias akan menderita, akan mati. Yesaya jelas sekali. Dari mulai pasal 42 sampai 53 itu menjelaskan tentang hamba yang menderita. Kenapa kamu gak percaya? Kok bisa kamu gak percaya? Sampai pada kitab-kitab, seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai kitab Musa, sampai kitab-kitab yang lain, sampai Maliaki. Dan inilah yang Tuhan Yesus katakan dan Tuhan Yesus ajarkan 3,5 tahun. Dan dia mengatakan pada ayat 44, Lukas 24 ya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataan yang aku katakan sejak aku bersama dengan kamu, masih bersama dengan kamu. Segala sesuatu yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat hukum Musa, kitab para nabi dan Mazmur harus digenapi. Dan sekarang aku genapi. Coba bayangkan. Jadi kalau kita pikirkan dengan baik-baik gitu ya. Tuhan Yesus bukan hanya menggenapi bagaimana dia datang, bagaimana dia akan mati. Bukan hanya itu. Seluruh isi kitab suci, semua pengajaran, hukum Taurat semua, dan tuntutan-tuntutannya itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Detail-detailnya semua. Dia naik keledai, dia bagaimana tidurnya, dia bagaimana akan datang di tempat namanya kota Bethlehem, kemudian dia harus di Kapernaum. Itu semua ada di dalam perjanjian lama. Detailnya itu ada. Nah, kita mungkin selama ini kita nggak belajar bahwa Kristus sebagai pusat Alkitab itu, kita kurang mengaguminya karena kita hanya melihat, oh ya datangnya dan matinya. Bukan hanya itu, seluruh hidupnya, sampai kepada matinya, bangkitnya, itu ditulis dalam Alkitab. Nah, dalam perjanjian baru, yang paling luar biasa adalah, di masa mendatang itu dituliskan juga semua. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Jadi nanti dia datang kedua kali, itu apa yang dikerjakan dia. Dan zaman yang kita lalui ini, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Yang paling jelas adalah Tuhan Yesus berdoa syafaat
untuk kita. Dan dia mengirim Roh Kudus untuk menyertai kita. Coba bayangkan, jadi Roh Kudus itu akan membawa kita, menyertai kita, menguatkan kita, menghadapi segala sampai akhir hidup kita, maut. Dan Roh itu akan membawa kita. Untuk apa? Menguatkan kita, menghadapi itu semua. Dan di dalam kitab suci dikatakan, Yesus itu dibangkitkan Roh Kudus. Perhatikan ya. Jadi Tuhan Yesus yang mati itu, tubuhnya 3 hari 3 malam itu tidak hilang loh. Dia ada di kuburan itu, tubuh fisiknya ada di sana terus. Tetapi dagingnya itu tidak membusuk. Tidak seperti kita ditaruh kemudian terus ada uletnya, belatungnya. Enggak, itu masih utuh. Dia mati. Rohnya berpisah dari tubuhnya. Rohnya berpisah dari tubuhnya. Tapi tubuhnya ini akan bangkit kapan? Bangkit hari ketiga. Bagaimana bangkit? Roh Kudus yang akan membangkitkan. Dalam Roma pasal 8 dijelaskan ini. Jadi Roh Allah membangkitkan anak manusia. Nah, Roh Allah membangkitkan anak manusia itu diberikan kepada kita untuk apa? Membangkitkan kita juga. Seperti anak Allah dibangkitkan, Roh juga akan menyertai kita, Roh juga akan membangkitkan kita. Dari apa? Segala penderitaan, segala orang katakan itu kesedihan, segala kesakitan yang luar biasa. Dan Roh itu yang akan mengubahkan tubuh kita ini. Dan itu akan terjadi. Dan kapankah terjadi? Tuhan akan membawa kita dalam akhir zaman. Dan kita bersyukur. Jadi kalau kita berpikir kenapa Tuhan Yesus bisa bangkit dari kematian? Karena satu, dia tidak berdosa. Karena semua orang berdosa, tidak ada yang bangkit dari mati, semua dihukum semua. Dan hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa, dia mendapatkan seluruh hukuman dan dia mengalami kematian maut atau neraka itu. Karena dia menanggung dosa dan karena dia tidak berdosa, dijadikan berdosa, maka dia bisa membangkitkan. Dia bisa menerima tubuh yang tidak binasa. Karena apa? Karena tidak berdosa dan di dalam tubuh yang tidak binasa itu, dosa maut menimpa dia itu langsung ditelan, langsung diambil kuasanya, sengatnya itu langsung lumpuh. Dan itu luar biasa. Jadi Kristus melumpuhkan dan menawarkan sengat maut. Jadi kita kena maut, kematian itu tidak membawa kita dalam kebinasaan. Malah waktu kita mati, waktu kita menghadapi maut itu, kita mendapatkan satu kepastian bahwa kita akan dibangkitkan. Kita akan mengalami kuasa Kristus yang bisa mengalahkan maut itu. Jadi waktu saya menghadapi kematian, maka kuasa maut itu ada dalam diri saya. Dan apa yang terjadi? Saya akan mengalahkan itu dan Roh Kudus yang menyertai saya itu mengubahkan saya dalam kemuliaan yang baru. Dan itu dijanjikan oleh Tuhan. Jadi sekarang ini, semua orang-orang Kristen kalau tahu bahwa dirinya dijamin dengan luar biasa, maka kita akan menghadapi seluruh hidup kita ini dengan satu sukacita. Di dalam harapan kita yang besar, tetapi di dalam satu kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita akan berpisah dengan dunia ini, berpisah dengan semua orang di sekeliling kita. Kita akan satu persatu akan berpisah dan tidak mungkin kita tidak berpisah. Baik itu dengan cara apapun ditetapkan Tuhan semuanya. Yang satu ada yang ditetapkan karena kondisi yang ada, karena hal-hal yang mungkin kesalahan orang, ada yang seperti saya ceritakan itu kan, ada orang yang karena kesalahan orang, kemudian ngantuk, nabrak mobil anak ini dan anak ini kemudian meninggal. Dan kita tahu itu di luar pemikiran kita. Tapi orang-orang yang di dalam Tuhan, yang mengalami kematian di dalam kepalangan, ketidakwajaran dan semuanya, kita harus tahu. Yang paling berbahaya adalah, yang paling mengerikan, mati tanpa Kristus, tanpa pertobatan. Semua orang yang mati tanpa pertobatan, kamu akan mengalami kebinasaan yang menggenaskan seperti orang-orang yang kena menara Siloam, orang-orang yang malang itu. Tetapi orang-orang Kristen yang percaya Kristus dijamin oleh Tuhan Yesus dan bersama dengan Roh Kudus, waktu mengalami ujian hidup seperti itu, mengalami satu hidup yang sulit untuk diterima, maka pada saat itulah kita tahu
bahwa kita sedang dimuliakan Tuhan, kita sedang dibuat oleh Tuhan, satu iman kita itu dipamerkan kepada orang lain. Kita tidak merasakan keputusasaan seperti orang-orang dunia ini, tetapi kita bergantung pada Tuhan, dan kita menghadapinya bukan dengan tanpa harapan, tapi dengan sukacita. Jadi waktu saya baca tulisan daripada anak saya gitu kan, waktu dia tulis tulisan buku harian, saya tuh heran. Dia tulisan kok nggak ada yang ngeluh ya. Aduh, sakit saya gimana ya Tuhan, bagaimana saya ini, masa depan saya gimana. Nggak ada. Tapi dia tuliskan semua dengan sukacita yang luar biasa. Di setiap hari loh, itu saya liatin buku diarinya. Ini mana keluhan dia? Nggak ada. Ada satu cerita dia, waktu dia mengalami pertama kali kondisi kena sakit itu, dia menceritakan satu suara hati nurani dia menceritakan satu, bukan bukan drama, tetapi kayak cerpen pendek singkat, dan dia bukan menyatakan namanya, tapi dia menyatakan nama, bukan dia, orang lain. Dia ceritakan itu dalam cerita, dan waktu saya baca, saya baru tahu, oh dari iman dia sebagai seorang manusia pun, dia mengalami kegentaran, dia mengalami satu masa-masa yang sulit sekali, dan dia tuliskan itu. Dan setelah dia memenangkan itu, apa yang terjadi? Dia tuliskan semua sukacita yang luar biasa. Dia menghadapi itu dengan satu keyakinan bahwa Tuhan itu akan selalu bersama dia dan tidak pernah tinggalkan dia. Dan waktu tanya saya, bagaimana mempersiapkan orang yang akan menghadap pada kematian? Saya katakan, siap tidak siap, kita pasti disiapkan Tuhan. Karena nggak ada orang siap untuk menghadapi itu semua. Dan waktu kita percaya pada Kristus, baru kita tahu. Orang yang tidak ada harapan yang mati itu pun dibangkitkan oleh Tuhan. Lazarus juga dibangkitkan oleh Tuhan, sudah 4 hari membusuk. Apa yang kurang dari iman kita? Kalau seperti itu, maka kita percaya bahwa segala sesuatu kemalangan yang orang lihat kepada diri kita, ataupun terjadi satu keaiban, atau mungkin kita bisa melihat orang-orang yang di dalam ketenangan, di dalam sukacita, bisa menghadap pada Tuhan, bisa menghadapi kematian dan juga maut itu. Kita harus tahu bahwa orang-orang yang tanpa pertobatan, tanpa Kristus, itu nggak ada harapannya. Tapi dengan Kristus, apapun yang terjadi, kemalangan yang menimpa dia seperti Ayub, dan seperti orang-orang yang mengalami beban berat semuanya tuh, Tuhan janjikan apa? Kamu akan melihat satu sukacita yang tak terkirakan, yang tak terukur, yang tidak bisa untuk diungkapkan. Dan Tuhan memberikan ilustrasi seperti seorang ibu yang mengandung dalam kesakitan luar biasa sebelum anak itu lahir. Sakitnya luar biasa, tapi begitu anak itu lahir, sakitnya itu menjadi satu sukacita dan berubah. Dan itu yang hanya bisa dikatakan oleh Paulus. Bagaimana nanti kita dalam penderitaan yang luar biasa sebagai manusia, kita mengerang dalam daging kita, dalam keterbatasan kita, dalam kesedihan kita, dalam perkabungan kita. Nanti kita akan melihat satu sukacita yang tak terhingga. Kenapa? Kita akan berkumpul dengan Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan semua orang percaya. Bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang-orang yang mendahului kita. Dan kita akan bertemu bersama. Dan tidak ada yang mendahului lagi. Dan itu dijanjikan Tuhan. Jadi warisan daripada kebangkitan Kristus, tubuh dan darah Kristus, itu diberikan untuk semua orang yang percaya kepada Dia. Ya, di luar itu tidak ada jaminan. Ya. Nah, kita akan membaca Wahyu pasal 1 ayat 17. Demikian ya. Ketika aku melihat dia, aku jatuh di kakinya seperti orang mati. Namun ia meletakkan tangan kanannya ke atasku dan berkata, "Jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati. Tetapi lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir, aku memegang kunci maut dan kunci Hades." Jadi ada 2 ya. Kunci maut itu artinya hukuman kematian, dan kunci Hades kematian semua orang percaya dan tidak percaya ada di Hades. Tapi kunci maut itu hanya untuk orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan dia pegang kuncinya, dan dia yang membuka, dia yang menutup, dia yang memberikan, dia yang mengambil. Dan itu dijanjikan kepada semua orang percaya yang sudah mengakui Tuhan Yesus dan sudah percaya kepada Dia. Dijamin oleh Tuhan bahwa aku yang memegang kunci, aku yang menentukan, aku yang memilih kamu, aku yang akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Dan pada ayat yang ke-18 ya, 19. Karena itu tuliskan hal-hal yang telah kamu lihat, dan hal-hal yang terjadi sekarang, dan hal-hal yang akan terjadi sesudahnya. Jadi Tuhan Yesus sudah memberitahu pada kita, apa yang akan terjadi semua. Kamu akan disertai, dijamin. Dan aku akan memegang seluruh kunci hidupmu. Termasuk kunci kematian, kunci maut itu sudah aku kalahkan. Dan sengat maut, dosa itu tidak akan bisa mengalahkan kamu. Dalam Yesus sebagai gembala, dia mengatakan demikian. Ya, Yohanes 10 ayat 17. Karena inilah Bapa mengasihi aku. Karena aku mati bagi orang berdosa, Bapa itu mengasihi aku. Sebab aku memberikan nyawaku supaya aku dapat mengambilnya kembali. Tidak seorang pun dapat mengambilnya dariku, melainkan akulah yang akan memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku mempunyai hak untuk memberikan nyawaku, dan aku juga mempunyai hak untuk mengambilnya kembali. Inilah perintah yang aku terima dari Bapakku. Kita bersyukur hari ini. Jadi satu-satunya yang bisa menghadapi maut, manusia yang bisa menghadapi maut adalah Kristus. Bukan hanya di situ, ya. Kita masuk yang kedua. Dan bukan hanya menghadapi maut, dia mengalahkan maut, dia melumpuhkan maut, dan dia menggantikan maut itu dengan kehidupan sukacita yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan bukan sampai di situ, dan sukacita yang dia alami itu, kemenangan dia alami, kebangkitannya, itu diberikan, dianugerahkan, dan ditanamkan kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Dan semua orang percaya kepada dia akan dibangkitkan oleh Tuhan di akhir zaman. Dan tubuhnya itu akan diberikan tubuh yang baru, dan rohnya itu akan bersatu kembali. Dan itulah kebangkitan yang kedua. Itulah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan itu dijaminkan kepada kita. Dan kita jangan pernah ragu-ragu, walaupun kita pernah gelisah, kita pernah sulit sekali untuk bisa memiliki iman yang kuat untuk bisa menerima itu. Tetapi kita harus tahu bahwa yang menjamin kita bukan perasaan kita. Yang menjamin kita bukan pikiran kita. Yang menjamin kita bukan dunia ini. Tetapi yang menjamin kita adalah yang punya nyawa kita. Yang punya hidup kita. Pemilik dari seluruh seantero semua tubuh kita adalah Kristus. Maka kita percaya, disinilah kita mendapatkan satu kuasa yang tidak diberikan pada yang lain. Apa itu? Bahwa kita akan mengalahkan maut, kita bisa mengalahkan dosa, kita bisa menampilkan sukacita, kasih Allah, pengampunan, dan seluruh buah daripada karya Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Dan bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya Yesus untuk dirinya saja menang, tetapi kemenangan itu diberikan kepada orang percaya. Dan orang percaya itu juga memberitakan kepada dunia ini, barang siapa yang mau percaya, pasti akan mengalami kemenangan seperti yang dijanjikan Tuhan. Seperti saya yang juga mendapatkan jaminan, dan seperti janjikan Tuhan, kalau kamu menerima seperti kamu menerima Yesus seperti saya terima, maka kamu juga akan dibangkitkan di akhir zaman. Dan seluruh hidupmu, sepanjang hidupmu, kamu akan bersama dengan dia. Dan tidak ada yang bisa meruntuhkan imanmu. Tidak ada yang bisa merobohkan akan kasih Tuhan kepada engkau. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan dari seluruh hidupmu. Bahkan itu sakit, penyakit, dan maut sekalipun, itu tidak bisa mematahkan kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Begitu banyak pada masa-masa sekarang, orang-orang bertanya, bagaimanakah kami harus menghadapi pandemi ini? Dan banyak orang-orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta yang sudah meninggal, bukan 1-2 orang, ratusan orang, bahkan seluruh dunia, ribuan hamba-hamba Tuhan sudah meninggal karena COVID. Tuhan, kami tidak bisa melihat bahwa mereka meninggal karena penyakit COVID seperti ini atau hal-hal yang lain, kemalangan. Adalah sesuatu yang menyatakan dosanya lebih besar, atau kami lebih baik dari orang itu. Tetapi Tuhan, Engkau jelas mengatakan bahwa hal-hal seperti ini bukan ukuran. Tuhan katakan tidak. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu semua akan mengalami hal yang mengenaskan. Maka di sini Tuhan, kami percaya Engkau akan membawa kami dalam iman yang hidup, iman yang sejati, iman yang berpusat kepada Kristus dan janjinya. Maka disitulah hati kami mengalami damai yang luar biasa.
mengalami satu kemenangan yang melebihi daripada segala apa yang kami hadapi. Dan harapan kami di masa mendatang adalah kami ingin menyaksikan kasih Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Ya, terima kasih Pak Agung untuk firman